Selamat datang di Juice Media. Hai guys, kali ini Juice Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika materi trigonometri. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika materi trigonometri. Selamat menonton! Materinya masih tentang trigonometri. Oke. Ingat nih, caranya untuk menggambar sama menentukan fungsinya dari gambar. Jadi menentukan atau menggambar kurva dari fungsi yang diberikan, sama terbaliknya menentukan fungsi dari kurva yang diberikan. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu contoh soalnya yang ini. Nah. Oke. Kita latihan-latihan dulu nah, soal. Nomor 1. Oke, grafik berikut adalah grafik fungsi titik-titik. Oke. Jadi grafik berikut adalah grafik fungsi titik-titik-titik. Oke, ada gambarnya. Jadi 0, 4, minus 4, gambarnya oke, di sini 45, di sini 90, 135, 180, 225, sama 270. Oke, X. Y. Oke, grafik berikut adalah grafik fungsi titik-titik-titik. Oke, gambarnya jadi opsinya A, Y sama dengan 2 sin X, B, Y sama dengan 2 cos 4X, C, Y sama dengan 4 sin 2X, D, Y sama dengan 4 cos 2X, E, Y sama dengan 4 sin 4X. Oke, kira-kira yang mana jawabannya antara A, B, C, atau D? Oke, masih ingat cara kerjanya? Oke. Nah, masih ingat cara kerjanya bagaimana untuk menentukan grafiknya ini termasuk grafik fungsi apa? Grafik fungsi berapa? Oke, jadi pertama lihat dulu nilai tengahnya. Oke, nilai tengahnya di titik Y-nya bernilai 0. Masih ingat? Masih ingat juga? Jadi kan bentuk secara umum untuk menentukan fungsi trigonometri, bentuk umumnya itu sama dengan Y, A dikali, bisa sin, bisa cos. Oke, bisa sin, bisa cos. Misalkan sin dari KX plus B, terus plus C. Nah, nilai C ini ditentukan dari titik tengah. Nah, titik tengah Y. Nah, untuk titik tengah kurvanya, di Y itu bernilai 0. Maka C-nya bernilai 0.
Nah, itu nih kenapa semua di sini tidak ada di plus berapa, plus 2, plus 3, plus 5, dan seterusnya. Oke? Karena titik tengahnya bernilai di 0. Nah, terus kita lihat 4 sama minus 4. Berarti kita bisa tahu amplitudonya, ya kan? Nah, amplitudo itu nilai dari A. Oke? Jadi amplitudo masih ingat caranya? Nah, karena titik tengahnya kita sudah tahu 0, berarti bisa tinggal 4 kurang 0. Berarti 4. Maka nilai A-nya, A yang ini, itu sama dengan 4. Jadi C-nya tadi 0. Nah, terus juga C-nya 0, A-nya 4. Jadi ini 0, ini 4. Berarti angka di depan sin atau cos-nya harus bernilai 4. Berarti kalau yang ini di depannya itu bernilai 2, pasti ini salah. Ya kan? Ini salah, ini salah. Oke? Jadi opsi A salah, opsi B salah. Nah, kenapa? Karena angka di depannya atau nilai A-nya itu harus 4. Oke? Harus 4. Nah, kalau sudah, sekarang di sini untuk yang angka depannya 4 ada pilihannya sin, ada pilihannya cos. Oke, itu kita bisa tentukan dari lihat bentuk kurvanya. Oke, bentuk kurvanya ini lebih menyerupai bentuk kurva apa? Sin kah atau cos? Nah, bentuk kurva ini lebih menyerupai bentuk sin. Kenapa? Karena ini mulai dari 0, naik, turun, turun, naik, ya kan? Nah, ini lebih cocok ke bentuk sin. Sedangkan kalau kurva cos, ingat kurva cos itu dari atas, turun, turun, baru naik, naik. Oke, kurva cos itu turun, turun, naik, naik. Sedangkan kurva sin, naik, turun, turun, naik. Oke, jadi kurva sin lebih bergelombang begini. Kalau cos itu istilahnya dari sini, turun, turun, naik, naik. Oke. Nah, jadi bisa kita pakai nilai sin, tapi bisa juga sebenarnya cos, tapi nanti ada plus B-nya yang harus kita tentukan. Oke, nah sebelum kita menentukan itu, K-nya, bisa nggak kita tahu K-nya berapa? K, cara menentukan K melalui periode. Oke, nah periodenya berapa? Periodenya itu berapa sudut yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Nah, ini kan gelombangnya mulai dari sini. Naik satu bukit, satu lembah. Berarti sudah satu gelombang. Di akhir gelombangnya itu nilainya 180 derajat. Maka nilai K-nya sama dengan 2pi atau 360 derajat dibagi dengan periodenya. Oke? Atau yang kemarin kakak bilang nilai sudut di titik akhir gelombang, kan sama di periode. Nah, berarti jadinya 360 derajat dibagi 180 derajat, artinya nilai depan X-nya itu 2. Maka ini juga salah. Karena di sini 4X, padahal seharusnya K-nya itu 2. Jadi di sini seharusnya 2X, bukan 4X. Maka ini juga salah. Sisa C atau D, sin atau cos, ini kurvanya kurva sin. Maka jawabannya yang Charlie. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Kenapa? Karena ini lebih cocok ke bentuk kurva sin. Kalau kurva cos bagaimana? Bisa sebenarnya kurva cos juga, tapi nilai B-nya harus kita tentukan. Kenapa nilai B-nya harus kita tentukan? Karena kurva cos itu bukan mulai dari 0. Kurva cos itu mulai dari 1. Nah, karena ini dimulai dari 0, berarti ada pergeseran terhadap kurvanya. Dia sudah ditarik ke kanan. Ya kan? Dia sudah ditarik ke kanan. Yang seharusnya dia mulainya dari sini kalau kurva cos, dia ternyata mulainya dari 0. Makanya kita harus tentukan nilai B-nya kalau mau pakai cos. Kalau pakai sin, tidak perlu. Kenapa? Karena dia tepat pada titik mulainya. Ini kan mulai dari 0. Sin memang mulai dari 0. Berarti tidak ada pergeseran. Makanya tidak ada tambah-tambahnya di sini. Nah, kalau ada tambah-tambahnya di sini, kita lebih cocok pakai cos. Kenapa? Karena nilai untuk sudut cos ada pergeseran. Oke, bisa? Jadi jawabannya yang Charlie. Nah, oke. Gimana ngerti, Ji? Untuk menentukan kurva.
Nah, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan nah lewat grup chat atau mau unmute juga boleh. Oke, nah sekarang kita coba ke contoh yang lain sebelum kita coba dulu soal nomor 2, masih grafik juga. Dari grafik tentukan apa fungsinya. Nah, oke, nomor 2. Fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah, oke, jadi fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah titik-titik. Oke, kurvanya sini 0, sini 2, di sini minus 2, di sini minus pi per 2, di sini pi per 2, di sini 3pi per 2. Oke, nah kira-kira yang mana fungsi yang sesuai? Opsinya bagian A, Y sama dengan 2 sin X kurang I per 2. Bagian B, Y sama dengan sin dari 2X tambah I per 2. Bagian C, Y sama dengan 2 sin X tambah Pi per 2. D, Y sama dengan sin dari 2X kurang Pi per 2. Dan bagian E, Y sama dengan 2 sin 2X tambah Pi per 2. Oke. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Oke. Nah, bisa dicoba dulu nah, kerja dulu nah, cakar-cakar. Oke, jika kasih waktu nanti dari situ kita bahas. Kira-kira yang mana jawabannya? A, B, C, D, atau E? Oke. Jadi di sini 2, ini 2. Nah. Oke. B sama X. Nah, kalau tidak terbiasa dengan pi, bisa ubah dulu jadi derajat. Nah, jadi kalau tidak terbiasa kerja soal sudut dengan menggunakan pi, bisa diubah dulu jadi derajat. Artinya kalau misalkan di sini dikatakan pi per 2, berarti ubah pi dulu jadi berapa derajat itu. Nah, pi itu kan 180. 180-nya dibagi 2. Jadi 90 minus 90, ini 90, ini 3 dikali 90, berarti 270. Oke, kalau tidak terbiasa menggunakan pi. Berarti nanti di sini semua, karena di sini semua pi per 2, tadi 180 bagi 2 itu 90. Oke, nah kira-kira yang mana? Yang mana di sini jawabannya? Oke, nah sekarang kita coba bahas tadi. Nah, fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah, yang disediakan kurvanya. Nah, untuk opsinya semua menggunakan kurva sin. Berarti bentuk yang kita cari nanti harus menggunakan sin. Nah, kalau opsinya ada cos, berarti ada kemungkinan bisa jadi cos. Nah, karena kan ingat kurva begini bisa jadi sin, bisa juga jadi cos. Oke? Nah, tinggal disesuaikan saja yang mana yang memenuhi opsi yang disediakan. Oke. Nah, karena di sini semua sin, oke, berarti kita bentuk umumnya Y sama dengan A dikali sin kali KX plus D baru plus C. Nah, yang paling pertama bisa ditentukan itu nilai C. Dari mana ditahu nilai C-nya? Dari titik tengahnya.
Karena titik tertingginya itu 2 dan terendahnya minus 2, ini kan sama. Berarti titik tengahnya berada di 0. Oke, titik tengahnya berada di 0, maka C-nya bernilai 0. Bagaimana dengan nilai B-nya? Atau nilai apa dulu? Setelah C, kita bisa dapat nilai A. Dari mana ditahu A-nya? Dari amplitudo. Untuk nilai A sama dengan nilai maksimum dikurangi C. Nilai maksimumnya kan 2. Berarti 2 dikurang C. Berarti 2 kurang 0 hasilnya 2. Oke. Nah, C sudah, A sudah. Yang paling bisa didapat berikutnya itu nilai K. Nilai K 2pi atau 360. Kita pakai derajat saja. Dibagi dengan periodenya. Periodenya berapa? Periodenya. Nah, periode itu dari titik mulai sampai intinya harus membentuk satu gelombang. Nah, dari kurva yang diberikan ini kan satu gelombang, ya kan? Ada satu puncak sama satu bukit. Satu bukit sama satu lembah. Satu puncak, satu bukit. Satu bukit sama satu lembah. Bukitnya yang ini, lembahnya yang di sebelah sini. Nah, berarti satu ini itu satu gelombang. Tapi dia mulainya bukan lagi dari 0, dia mulainya dari minus pi per 2 sampai 3pi per 2. Berarti dia mulainya dari minus 90 derajat sampai 270 derajat. Kalau begitu totalnya ini atau selisihnya ini berapa? Dari sini sampai sini. Kita kurangkan nih, 270 dikurangkan minus 90. Ya kan? Jadi soal yang tadi, sama aja juga soal yang tadi. Ini kan dia mulainya dari 0 sampai berakhir di 180. Berarti berapa periodenya? 180 kurang 0. Berarti 180. Nah, untuk soal nomor 2 juga sama. Karena dia mulainya dari minus 90 sampai 270. Ya kan? Berarti periodenya tinggal 270 dikurang dengan minus 90. Oke? 270 dikurang dengan minus 90. Titik akhir dikurang dengan titik awal. Berarti berapa ini? 360 dibagi 360 juga, ya kan? Minus jadi tambah. 270 tambah 90, 360. 360 bagi 360, 1. Berarti C-nya 0, A-nya 2, K-nya 1. Oke, sebenarnya sudah dapat nih kayaknya ya jawabannya. Kita lihat, nah. C-nya semua 0. C-nya itu misalkan di sini ada tambah 3, kurang berapa, gitu-gitu. Nah, C. Di sini semua 0. Oke. A-nya itu 2. A, 2. Berarti nilai di depan sin-nya harus 2. Ini 2. Ini tidak 2. Ini salah. Ini 2, oke. Ini tidak ada 2 di sininya. Salah. Ini ada, oke. Memenuhi A-nya. K-nya harus bernilai 1. Nah, yang mana K-nya yang bernilai 1? K itu angka di depan X. Di sini 1, oke. 1, oke. 2. Nah, berarti yang di bawah juga salah. Opsinya tinggal A atau C. Oke. Opsinya tinggal A atau C. A itu bedanya di sini, minus pi per 2 atau plus pi per 2. Berarti bergantung dari nilai B-nya. Maka kita harus cari nilai B-nya. Bagaimana cara cari nilai B? Masih ingat? Cara cari nilai B itu tinggal kalikan. Nilai B itu sama dengan titik awal kurva. Nah, dikalikan dengan minus K. Oke. Titik awal kurva dikalikan dengan minus K. Titik awal kurva. Nah, karena ini kita pakainya kurva sin itu harus dimulai dari 0. Berarti dia mulainya dari sini dong, gitu. Kurvanya. Karena kan kurva sin dari 0. Oke, berarti titik awalnya itu minus pi per 2. Minus pi per 2 sama aja dengan berapa? 90 derajat. Atau kita tetapkan saja, nah karena di sini juga pi per 2 aja dipakai. Berarti di sini minus pi per 2 dikalikan dengan minus K. Berarti minus 1. Minus ketemu minus jadi positif pi per 2.
berarti dia positif, berarti cari nanti yang positif. Jadi jawabannya yang Charlie, yang positif pi/2. Oke, jadi jawabannya kalau kita susun begini, jadinya Y sama dengan A, 2, kali sin K, 1, kali X, tambah B, pi/2, tambah C, tambah 0, atau nggak usah ditulis, nah, karena tambah 0 B. Jadi 2 sin X tambah pi/2. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Nah, ini Charlie. 2 sin X tambah pi/2. Oke, bisa? Tadi mau ditanyakan, Daji? Kalau dia mau ditanyakan, bisa langsung ditanya. Nah, oke. Misalkan kalau ditanya, ini A. Ini kan A-nya tadi nilai maksimum dikurang 0. Berarti kan 2 positif. Mungkin tidak A-nya negatif. Oke, mungkin tidak A-nya negatif. Jadi nilai depan sin-nya atau depan cos-nya nanti mungkin tidak negatif. Mungkin saja. Nah, jadi dia mungkin saja negatif. Nah, kapan kita tahu bilang dia negatif atau dia positif? Nah, dia akan bernilai negatif kalau kurvanya terbalik. Oke, jadi dia akan bernilai negatif kalau kurvanya terbalik. Oke. Nah, jadi dia akan bernilai apa tadi? Bernilai negatif kalau kurvanya terbalik. Jadi misalkan dia mau pakai kurva sin. Dia mau pakai kurva sin tapi gambar kurvanya seperti ini. Nah, ini besar kemungkinan, ini kan terbalik. Kan seharusnya dia kan seharusnya begini. Seharusnya, oke? Ini kan betul-betul terbaliknya. Nah, berarti dia kemungkinan A-nya negatif. Oke? Ada dua kemungkinan, A-nya negatif atau dia bergeser. Dia bergeser 180 derajat. Disesuaikan saja, nah. Oke. Tapi kalau ada opsi yang negatif, terus dia gambarnya seperti ini, berarti A-nya yang dipakai A negatif. Oke? Nah. Oke, bisa kita? Terus ini untuk menentukan sudah bisa. Menentukan nilai maksimum minimum juga di. Oke. Nah, kalau sudah bisa kita coba ke contoh berikutnya. Menggambar. Jadi tadi sudah menentukan fungsinya, sekarang menggambar fungsinya. Oke. Oke, soal berikutnya. Nah. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2 cos 3x tambah 4. Oke. Jadi gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2 cos 3x tambah 4. Jadi yang tambah 4 ini di luar. Nah, oke. Berarti cara menggambarnya, kita mulai dari sumbu y-nya. Nah, ini nilai c. Nilai c itu apa? Nilai tengah. Oke, atau titik tengah dari grafik yang kita mau gambar. Karena dia nilainya ada, di sini kan plus 4. Nah, karena dia ada nilainya, maka titik tengah gambarnya kita nanti berada di titik 4. Oke, titik tengah gambarnya kita nanti berada di titik 4. Nah, bagaimana dengan nilai maksimum sama nilai minimumnya dari amplitudo? Karena di sini amplitudonya 2, maka nilai terbesarnya 4 tambah 2, jadi di sini 6. Yang terendahnya 4 kurang 2, berarti di sini 2. Terus di mana nolnya?
Nolnya kan berarti di bawah sini. Jadi ini nilai nolnya. Oke. Nah, sekarang kita akan gambarkan grafik cost. Oke, ingat grafik cost. Tapi di sini tidak ada ditambah atau nilai B-nya. Tadi kan ada nilai B. Oke. Nilai B itu apa? Nilai B itu yang mempengaruhi pergeserannya. Kita geser kurvanya atau kita tarik ke kanan atau kita geser ke kiri. Nah, karena tidak ada, nanti dia mulai seperti biasa. Oke. Grafik fungsi cos. Oke, selesai nih. Nah, sekarang tinggal tentukan di akhir titik ini itu nilai X-nya berapa. Nah, akhir titik ini merupakan periodenya. Dapat dari mana periodenya? Dari angka di depan X-nya. Jadi kalau di sini 3, maka periodenya 360 dibagi 3, artinya 120 derajat. Jadi di sini sudutnya 120 derajat. Oke. Kalau misalkan disuruh gambar sampai 360, ya ulangi lagi. Gambar lagi 1, berarti sudah 120 dikali 2, sudah 240. Gambar lagi 1, berarti sudah 120 kali 3, 360. Berarti selesai ini. Jadi kalau ditanyakan dalam sudut 360 derajat ada berapa kurva, atau ada berapa periode, berapa gelombang yang terjadi, berarti ada 3, ya kan? 1 sampai 120, 1 lagi sampai 240, 1 lagi sampai 360. Oke? Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, ini titik tengahnya, titik tengah kurvanya. Oke? Bisa Ji? Kakak justru pernah bahas kan nilai maksimum, nilai minimum. Pernah tidak? Pernah kan? Yang hari Sabtu. Nilai maksimum sama nilai minimum trigonometri. Oke, ingat gitu. Nilai maksimum sama nilai minimum trigonometri. Ini selesainya, nomor 3 selesai. Oke. Nah, nilai maksimum sama nilai minimum trigonometri. Nilai maksimum sama nilai minimum trigonometri. Oke. Nah, cara menentukan nilai maksimum sama nilai minimumnya. Oke, nilai maksimum atau nilai minimumnya. Jadi misalkan Y sama dengan A dikali bentuk umum lagi sin KX tambah B plus C. Oke, untuk menentukan nilai minimum sama nilai maksimum, nilai minimum itu A-nya, amplitudonya kita mutlakkan, karena amplitudo kan positif. Kita mutlakkan untuk minimum, berarti kita kasih negatif. Tambahkan dengan angka paling belakang C. Bagaimana dengan nilai dalam sin? Diabaikan. Oke. Sedangkan untuk nilai maksimumnya, itu positif dari amplitudo yang positif. Kalau tadi nilai minimum kita negatifkan amplitudonya, maksimum kita positifkan, baru tambahkan dengan C. Oke. Nah, untuk menentukan nilai minimum sama nilai maksimum dari fungsi trigonometri. Oke. Nah, sekarang kita coba beberapa contoh soalnya. Oke. Kita coba beberapa contoh soalnya. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika materi trigonometri. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jus Media. Terima kasih.